Teman-teman KPPS, sebagai petugas penyelenggara pemilu di TPS atau disebut KPPS, maka kita harus bisa membedakan suara sah dan suara yang tidak sah. Di sini kita akan mempelajari berbagai macam surat suara yang telah dicoblos, dinyatakan sah atau tidak sah. Tentunya disesuaikan dengan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Surat suara dinyatakan sah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, surat suara pemilu presiden dan wakil presiden dinyatakan sah jika A. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik dan atau gabungan partai politik dalam surat suara. Yang kedua, surat suara pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dinyatakan sah jika A. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota berada pada kolom yang disediakan. Yang ketiga, surat suara pemilu anggota DPD dinyatakan sah jika surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan tanda coblos terdapat pada kolom satu calon perseorangan. Kita masuk ke tanda coblos yang dinyatakan sah pada surat suara. Ada berbagai macam varian. Yang pertama, untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Dikutip dari PKPU 25 tahun 2023, pasal 53 dan pasal 55. Untuk surat suara presiden, tanda coblos pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Artinya coblosannya masih dalam pasangan calon. Kemudian tanda gambar yang dicoblos lebih dari satu kali atau dua kali, misalnya untuk satu kolom pasangan calon, maka dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Kemudian tanda coblos tepat pada garis satu kolom pasangan calon yang nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Kemudian dalam hal terdapat tanda coblos pada satu kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Jadi ketika ada coblos tembus simetris pada surat suara, ini terjadi kemungkinan karena pemilih tidak membuka secara sempurna surat suara sehingga coblosannya lebih dari satu. Maka harus benar-benar diperhatikan coblosannya simetris atau tidak. Bila ini simetris, maka tetap dianggap sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Tetapi jika coblosannya tidak simetris tembus, maka tidak termasuk dalam ketentuan pasal 53. Jadi coblos tembus simetris ini dinyatakan sah bila tidak mengenai kolom pasangan lainnya. Kita lanjut ke surat suara DPR dan DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan. Artinya sah untuk calon. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik dinyatakan sah untuk partai politik. Jadi ketika coblosannya ada di gambar partai politik, maka sah untuk parpol. Selanjutnya, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan. Jadi ketika kolom nama calon tersebut ada nomor urut maupun nama tersebut tercoblos, maka sah untuk calon dari partai politik tersebut. Kemudian ada tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik atau nama partai politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari partai politik yang bersangkutan dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan. Artinya jika surat suara tersebut tercoblos pada tanda gambar partai politik dan kolom nama calon, maka surat suara tersebut sah untuk calon dari parpol yang bersangkutan. Kemudian tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik atau nama partai politik, serta tanda coblos lebih dari satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari partai politik yang sama dinyatakan sah untuk parpol. Artinya terdapat kolom nama calon tercoblos lebih dari satu, maka surat suara tersebut dianggap sah untuk parpol.
Jadi satu surat suara tidak bisa diberikan kepada dua calon pada satu partai politik yang sama, sehingga dinyatakan sah untuk partai politik saja. Kemudian ada tanda coblos lebih dari satu kali atau satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari parpol yang sama dinyatakan sah untuk partai politik. Jadi kembali lagi bahwa satu surat suara tidak bisa diberikan kepada dua calon atau lebih, maka surat suara tersebut tetap sah kalau pada satu partai politik. Kemudian tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari partai politik yang sama, maka dinyatakan sah untuk parpol. Kemudian tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik dinyatakan sah untuk partai politik. Artinya bila tercoblos adalah daerah kosong di bawah nama calon terakhir, maka surat suara tersebut dinyatakan sah untuk parpol saja. Selanjutnya tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari partai politik yang sama, maka dinyatakan sah untuk partai politik. Jadi tercoblos pada garis tetap dinyatakan sah hanya untuk parpol. Kemudian tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat satu nomor urut calon atau nama calon dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan. Jadi ketika berada di garis yang sejajar dengan calon anggota dewan, maka tetap dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan. Kemudian tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon dan nama calon dengan nomor urut calon atau nama calon lain dari partai politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah kepada satu nomor urut dan nama calon, maka dinyatakan sah untuk partai politik saja. Kemudian bila ada calon anggota dewan yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon yang ditentukan atau ditetapkan oleh KPU, maka surat suara tersebut dinyatakan sah untuk partai politik tersebut. Begitu juga tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik atau nama partai politik, serta tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, maka surat suara tersebut dinyatakan sah untuk partai politik. Jadi ketika ada dua tanda coblos, ada surat suara, yang satu ada pada kolom partai politik dan satunya ada pada calon anggota dewan yang sudah tidak memenuhi syarat, maka surat suara tersebut tetap dinyatakan sah untuk parpol saja. Kemudian tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat, serta tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dari partai politik yang sama dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat. Jadi ketika ada dua tanda coblos pada calon anggota dewan, namun satu dari anggota dewan tersebut yang tercoblos itu sudah tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan KPU, maka surat suara tersebut tetap dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat. Kemudian bila ada surat suara yang tercoblos pada bagian calon anggota dewan yang kosong, tidak ada nama, maka surat suara tersebut tetap dinyatakan sah untuk parpol saja. Untuk tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan. Jadi pada satu kolom itu ada nomor urut, ada nama calon, namun dicoblos lebih dari satu kali, tetap dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan. Kemudian jika ada tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon, serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon atau nama calon terakhir yang masih dalam satu kotak partai politik, maka dinyatakan sah untuk satu calon yang memenuhi syarat. Kemudian ketika ada salah satu partai yang tidak memiliki calon anggota dewan, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, nama partai politik, atau gambar partai politik yang tidak mempunyai daftar calon tetap dinyatakan sah untuk parpol. Kemudian kita lanjut ke surat suara sah untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Tanda coblos pada satu kolom calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan. Kemudian tanda coblos tepat pada garis kolom satu calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan. Jadi ketika satu coblosan berada di garis
anggota DPD, maka tetap dinyatakan sah untuk DPD yang bersangkutan. Untuk tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom satu, calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan. Setelah kita mengetahui tanda coblos dinyatakan sah pada surat suara, maka kita lanjut ke tanda coblos dinyatakan tidak sah pada surat suara. Surat suara dinyatakan tidak sah ketika pemilih mencoblos dua kolom pada calon yang berbeda. Jadi ketika ada surat suara yang tercoblos lebih dari satu kali pada kolom pasangan yang berbeda, maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Kemudian mencoblos lebih dari satu kali pada kolom partai politik yang berbeda, maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Kemudian ketika ada surat suara yang tercoblos lebih dari satu kali pada nomor urut maupun nama calon anggota dewan yang berbeda partainya, maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Kemudian ketika ada surat suara yang tercoblos lebih dari satu kali pada posisi ada partai politik yang berbeda, kemudian calonnya juga berbeda partai politik, maka dinyatakan tidak sah. Lalu ketika ada surat suara yang terdapat tanda tulisan atau coretan-coretan, maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Kemudian ketika ada surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang telah disediakan, misalnya dengan rokok atau dengan dilobangi, maka surat suara tersebut juga dinyatakan tidak sah. Begitu juga untuk surat suara DPD yang tercoblos lebih dari satu kali pada calon yang berbeda, maka surat suara tersebut juga dinyatakan tidak sah. Demikian teman-teman KPPS, khususnya untuk wilayah Desa Ketawangrejo, Kecamatan Kerapa, Kabupaten Purworejo. Video ini sekedar bimbingan teknik untuk membedakan surat suara yang sah maupun tidak sah pada penyelenggaraan pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari mendatang. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman dalam memperlancar penyelenggaraan pemilu di TPS masing-masing. Terima kasih, matur nuwun.